Karamah itu pemberian dan karunia dari Allah kepada hambanya yang dia pilih. Tapi kita tidak memponis, ini karamah saya nih Pak Ustaz. Biasanya orang yang menerima karamah itu disebut dengan wali. Wali itu ada dua. Pertama wali syaitan, yang kedua waliullah. Sekarang wali syaitan ini ngaku-ngaku waliullah. Ini yang payah nih Pak. Tapi ada juga orang-orang kadang-kadang, wah Pak Ustaz, orang karamah itu terbang-terbang. Tidak ada yang terbang-terbang dulu. Tidak ada orang yang aneh-aneh. Apalagi kalau dia wali. Wali itu Pak Ustaz, bisa dia nggak sholat. Wah aneh Pak. Wali kalau ada orang yang tak sholat, itu bahaya. Nabi Muhammad saja sampai akhir hayatnya tidak pernah meninggalkan sholat. Ada lagi cerita yang muncul di YouTube. Habib satu mati, datang pula preman dikuburkan sebelah. Karena preman ini sering dikuburkan, marah Habib ini. Oi, dia nak lalu, ngapa kalian ganggu? Itu dari mana dapat ceritanya, Pak? Akhirnya dia makan. Kata Abdurrahman, kami sengaja makannya yang sedikit, diambil yang paling bawah agar tidak mengurangi kualitas makanan oleh sahabat-sahabat yang lain. Tapi apa yang terjadi? Begitu diambil kata Abdurrahman bin Abi Bakar, Abdurrahman, kami makan, terjadi sebuah keajaiban yang Allah berikan, bahwa makanan itu makin diambil bukan berkurang tapi malah tambah banyak. Itu yang disebut dengan karamah. Dulu makanan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang. Sekarang orang sekota habis oleh 2 orang, tangkap KPK Pak. Itulah risikonya. Karena anggaran makannya 2,8 miliar. Makan apa kira-kira itu? Ya Rasulullah, orang-orang mukmin yang paling bagus, orang mukmin yang paling elok itu yang macam mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah ketika itu mengatakan, man salimal muslim min lisani wa yadihi. Sesungguhnya orang mukmin yang paling baik adalah orang mukmin yang menyelamatkan orang lain dengan lisan dan tangannya. Maka waktu itu untung tak digoblok-goblokkan ya Pak. Jadi bohong. Jadi kalau sekali itu kazib. Kalau berbohongnya lah acok-acok, itu namanya kazab. Jadi beda itu. Anta kazib, kamu bohong. Sekali itu bohong. Tapi lah 2 periodenya berbohong. Itu kazab namanya itu. Hari ini kembali kita mengambil pelajaran dari keteladanan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, perhatiannya terhadap orang miskin. Bapak Ibu, begitu adanya syariat tentang hijrah, maka sahabat menerima kemudian melakukan apa yang diperintahkan. Maka sahabat yang pertama kali meninggalkan Mekah menuju Madinah adalah Abu Salamah. Kemudian dia berangkat ke Madinah, tak lama setelah itu berangkat rombongan demi rombongan, dan di bagian akhirnya nanti Rasulullah bersama Abu Bakar pun meninggalkan Mekah menuju Madinah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ketika sampai di Madinah, orang-orang berkumpul. Apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Rasulullah ketika dia sampai di Madinah? Nah, ini adalah kalimat yang sangat bagus. Karena kalau dibawa sekarang Pak, sama dengan pemilu. Begitu nanti tanggal 16 Desember, pengumuman siapa pemenangnya diumumkan secara resmi oleh KPU, maka nanti kita akan mendengarkan apa cakap yang pertama kali gubernur itu dan apa pula cakap yang pertama kali dilontarkan oleh wali kota. Maka begitu Rasulullah datang, maka Rasulullah disambut oleh orang banyak. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya ayuhan nas. Dia tidak mengatakan orang-orang beriman. Karena Rasulullah yakin orang yang datang menyambutnya dan datang pada saat itu belum tentu seluruhnya orang-orang beriman. Yang kedua, ada orang yang beriman tetapi baru saja masuk Islam. Atau ada orang-orang Yahudi atau orang-orang yang kafir datang ke tempat itu bukan dia ingin bukan ingin beriman tapi ingin menyaksikan bentuknya Nabi Muhammad itu. Maka begitu sampai apa kata Rasulullah, ya ayuhan nas absus salam. Hai manusia, tebarkanlah salam. Salam itu doa, maka selalu kita dianjurkan untuk mengucapkan assalamualaikum. Ibu yang berbahagia, di dalam kehidupan kita salam itu kata permulaan untuk kita sama-sama beriman. Maka dalam Islam ketika seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain, dia mengucapkan salam. Orang yang mengucapkan salam sunnah, orang yang menerimanya menjawabnya wajib.
Tapi begitu dia di dekat orang banyak, maka menjawabnya berubah menjadi fardu kifayah. Inilah kalimat yang pertama kali. Mengapa kok salam? Karena ada hadis lain mengatakan ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Ya Rasulullah, orang-orang mukmin yang paling bagus, orang mukmin yang paling elok itu yang macam mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah ketika itu mengatakan, "Man salimal muslim min lisani wa yadihi." Sesungguhnya orang mukmin yang paling baik adalah orang mukmin yang menyelamatkan orang lain dengan lisan dan tangannya. Maka waktu itu untung tak digoblok-goblokkan ya Pak. Itu makanya dikatakan orang mukmin yang paling baik adalah orang mukmin yang menyelamatkan orang lain dengan lisan, kemudian dengan tangannya. Maka dia bertanya lagi yang lain, "Ya Rasulullah, apakah kami masuk neraka karena lisan kami?" Kata Rasulullah ketika itu, tidak ada tempat yang paling jauh jatuhnya di neraka kecuali orang yang tersalah dalam ucapan. Maka dalam hadis lain, apabila datang pagi hari, a'dha ataupun seluruh anggota tubuh ini datang kepada lisan itu. Apa yang dikatakan oleh tangan, apa yang dikatakan oleh kaki, dia katakan, "Ya lisan, ittaqillah." Hai lidah, bertakwalah kamu kepada Allah. Karena sesungguhnya engkau baik, iza istaqamta istaqamna. Kalau kamu baik, hai lidah, maka kami menjadi baik. Tapi kalau engkau buruk, maka seluruh kami ini menjadi buruk. Maka jagalah lidah itu. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah yang pertama kali. Yang kedua, apa pesan Rasulullah ketika sampai di Madinah? At'imut ta'am, saling berbagi makananlah kalian. Yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Sambunglah tali silaturahim. Yang keempat itu, wassallu bil laili wan nasi niyamun. Salat malamlah kalian ketika orang dalam keadaan tidur. Kok salat Pak Ustaz? Karena waktu itu perintah salat sudah ada. Karena Nabi hijrah itu setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, walaupun belum tentu seluruh orang waktu itu mengerti bagaimana salat. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua ini yang kita soroti, yakni at'imut ta'am, suka memberikan makan kepada orang lain. Maka begitu hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, apa langkah yang dilakukan oleh Nabi untuk menyelesaikan masalah ekonomi? Pertama, Nabi mempersaudarakan antara orang Ansar dengan orang Muhajirin. Mungkin sering kita dengarkan istilah dengan sahabat Sabah bin Rabi dengan Abdurrahman bin Auf. Ini orang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Sampai-sampai Sabah bin Rabi itu mengatakan kepada Abdurrahman, "Ya Abdurrahman, saya ini punya 2 orang istri. Yang saya ini adalah orang kaya. Yang kalau engkau mau ambil salah satunya, saya ceraikan. Nanti sampai masa idahnya selesai, engkau nikahi, ambillah seluruh harta." Dan itu kan sesuatu yang luar biasa, Pak. Tapi tidak seluruh di antara mereka itu yang mendapatkan orang-orang seperti itu. Maka mereka yang tidak mendapatkan saudara, mereka yang tidak ada rumah yang mau memberikan fasilitas, maka mereka tinggal di sebuah tempat namanya syufah. Syufah itu kalau sekarang itu bedeng mungkin, Pak. Dibuat oleh orang di belakang, awalnya di depan Masjid Madinah hari ini. Dibuatlah di situ berkumpul, di situ mereka tinggal, dan itu menjadi rumah singgah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, berapa luas al-sufah itu atau gedung itu? Ada yang mengatakan seandainya dilakukan walimah, dilakukan yang namanya acara pesta, maka bisa dihadirkan 300 orang. Nah, siapa yang menjadi kepala sekretariatnya? Ada pula sekretariatnya waktu itu, Pak. Kepala sekretariat Sufa itu namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dialah yang mengatur seluruhnya. Orang-orang yang tinggal di situ, Al-Sufa itu 100% orang-orang yang kondisi ekonominya sulit. Tetapi bukan pula seperti yang disebutkan rakyat jelata itu, nanti masalah pula, Pak. Maka subhanallah tinggal dia di situ karena tidak ada pekerjaan, tidak ada yang mereka bisa lakukan. Tapi mereka orang-orang yang hidupnya sangat sederhana, jauh dari kesempurnaan. Tapi perannya sangat penting. Tinggal di situ,
Abu Hurairah yang menjadi kepala sekretariatnya, kalau datang tamu ke situ Rasulullah menemuinya, dan setiap hari dan setiap saat apabila ada waktu, disitulah Rasulullah akan menyampaikan ilmunya. Maka kalau kita baca Al-Sufa itu rata-rata orang yang faqih, orang yang mengerti, orang yang paham dengan agama. Mengapa? Karena mereka dekat dengan Rasulullah. Tapi begitu banyaknya orang-orang muhajirin, sehingga waktu itu disebut dengan Soffatul Muhajirin, tempat tinggalnya orang-orang muhajirin. Sekarang mungkin namanya kamp pengungsi mungkin, Pak. Tinggal dia di kamp-kamp itu, Sufah itu. Kemudian orang muhajirin. Tapi karena mereka sering bertemu dengan Nabi, ilmunya banyak. Akibatnya apa? Orang-orang Ansar pun mau tinggal di situ. Tinggal dia di sekeliling masjid itu, dibuatnya pondok-pondok, mengaji pula dia. Siapa di antara orang Ansar itu? Ada namanya Ka'ab bin Malik, ada namanya Hanzalah bin Amir, ada Harithah bin Nu'man. Inilah orang-orang yang tinggal. Sekali lagi kalau ditanya berapa jumlahnya, tidak ada angka pasti. Tapi ada yang menyatakan 70 dan ada yang mengatakan 80. Aktivitas mereka belajar ilmu agama. Mereka lah tinggal di masjid itu, tidur di masjid, makan di masjid. Jadi masjid-masjid dulu paripurna dia. Sekarang masjid-masjid tertulis itu dilarang lalok di masjid, ya Allah. Jadi kadang-kadang itu pula yang apanya kan. Jadi tinggal sahabat itu di masjid. Ada di antara mereka yang memiliki hafalan yang luar biasa, namanya Huzaifah ibnul Yaman. Kemudian ada juga di antara mereka yang ikut berperang dan gugur ketika di perang Badar, namanya Safwan bin Baidah, Khubaib bin Yasab, Salim bin Umar. Seluruhnya mereka mengikuti aktivitas. Tapi apa yang menjadi keprihatinan? Dikatakan dalam sebuah hadis Nabi, mereka rata-rata tidak memiliki fasilitas yang sempurna dan jauh dari kesempurnaan. Maka dalam hadis itu dikatakan, laqad ra'aitu sab'ina min ashabis suffa ma minhum rajulun alaihi ri'aun imma idzan. Kata Nabi, saya pernah melihat al-Sufa itu 70 orang dari penghuni Sufa, tidak seorang pun di antara mereka yang punya rida. Rida itu kalau bahasa kita disebut dengan sorban, Pak. Tapi kalau bahasa Arab itu rida itu pakaian yang di atas. Pokoknya yang di atas itu rida, yang di bawah itu izar. Tapi kalau bahasa Indonesianya, anak pesantren, izar itu disebutnya kain sarung. Pokoknya kalau di Arab itu pakaian di bawah itu namanya izar. Tapi izar itu tempat kita sarung, karena yang di bawah itu selalu sarung. Tidak mungkin pula orang Arab kan tidak pandai pakai sarung loh, Pak. Pandai orang Arab itu pakai sarung, tidak pandai ngobek loh, Pak. Maka pakaiannya jubah. Yang paling pandai berpakaian itu orang Indonesia, seluruhnya bisa. Bapak coba pergi tengok acara di Bangladesh. Orang Bangladesh itu setiap saat, orang Bangladesh, orang Pakistan, dia pakai sarung. Manjat pohon kelapa aja pakai sarungnya, Pak. Bayangkanlah tuh. Coba lihat, memperbaiki mobil pakai sarung, bawa eskavator pakai sarung. Orang Arab nonton bola Abu Dhabi lawan Australia aja pakai jubah dia. Jadi jubah ni tidak perlu ke masjid, Pak. Ini orang alim, orang nonton bola kok. Apalagi tahun 2038 nanti bola kaki itu di Arab Saudi. Untung-untung hiduplah bapak-bapak sampai 2038. Itu bola kakinya. Tentu pemainnya pakai jubah pula nanti lagi kan. Jadi jubah itu bukan menunjukkan kesolehan. Salah pula nanti kan. Karena memang itu tradisi. Maka kata Nabi, saya melihat 70 sahabat itu, al-Sufa itu, mereka tidak punya pakaian yang cukup. Bahkan ada di antara mereka tidak punya bagian ke atas, yang hanya punya ke bawah. Kalau tidur itu, mereka akan balutkan antara leher sampai ke bawah. Itulah yang mereka tanggung. Tidak hanya itu, bahkan mereka pun tidak memiliki makanan yang cukup. Mereka tinggal di masjid, belajar agama, menjaga agama, tapi mereka orang miskin. Tapi walaupun semiskin-miskinnya mereka tidak pernah meminta-minta. Itu yang hebat, Pak. Mereka tidak mau meminta-minta. Karena mereka akan menahan dirinya dari meminta. Maka apa yang terjadi?
Satu ketika Rasulullah pernah mengatakan, kalau seandainya di antara kalian punya makanan, maka berikanlah kepada Ahlus Sufah. Ketika Fatimah melahirkan seorang anak yang bernama Hasan radhiyallahu anhu, cucunya Nabi, apa pesan Nabi? Ya Fatimah, kalau engkau nanti memiliki acara atau ingin membuat akikah atau ingin syukuran terhadapmu, buatlah makanan itu, antarkan kepada Ahlus Sufah. Jadi betul juga itu, subuh ini habis wirid nanti dapat makanan. Mudah-mudahan cerminan Ahlus Sufah ni. Maka Sufah itu dikasih. Maka satu ketika siapa orang yang selalu memperhatikan mereka selain Rasulullah adalah Abu Bakar. Mengapa Abu Bakar? Karena memang Abu Bakar itu orang kaya. Maka Nabi pernah mengatakan, man kana lahu ta'amul isnin falyashab bi thalathin. Barang siapa di antara kalian memiliki makanan, yang makanan itu cukup untuk 2 orang, maka ajaklah orang yang ketiga makan. Man kana lahu ta'amun arba'. Barang siapa di antara kalian yang memiliki makanan untuk 4 orang, falyashab bi khamis au bi sadis. Barang siapa di antara kalian yang memiliki makanan untuk 4 orang, maka ajaklah orang kelima dan ajaklah orang yang keenam. Itulah hebatnya Nabi, Pak. Jadi dulu makanan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang. Sekarang orang sekota habis oleh 2 orang, tangkap KPK, Pak. Itulah risikonya. Karena anggaran makannya 2,8 miliar. Makan apa kira-kira itu? Itu yang saya pikirkan sampai hari ini. Anggaran makan 2,8 miliar. Itu makan rumah makan atau makan nasi? Subhanallah. Itulah luar biasa. Maka ibu yang berbahagia, ini nanti ada konotasinya. Makan yang paling afdal adalah makan berjambar itu, Pak. Coba lihat. Makan berjambar itu cukup, Pak. Kalau makan sekarang yang kita pesta itu, coba lihat. Undangan 100, makanannya 200. Masih kurang. Padahal maaf, lebih dari cukup. Nasi ada, sate ada, kue jalo ada, bolu komojo lengkap. Apa? Terakhir nggak cukup. Nabi mengatakan kalau hanya makanan kalian itu untuk 2 orang, ajak orang yang ketiga. Kalau makanan kalian 4 orang, ajak orang kelima atau keenam. Itu cukup. Dan seruan itu didapatkan oleh Abu Bakar dan dia mengundang. Maka satu ketika Ummu Firas, istilah nama lain yang dipanggil oleh Abu Bakar kepada istrinya, masak untuk 3 orang. Masak untuk 3 orang, maka diundanglah beberapa orang. Begitu datang beberapa orang, Rasulullah tahu bukannya 3 orang yang disuruhnya datang ke rumah Abu Bakar. Datang beberapa orang. Begitu datang beberapa orang, maka saatnya disediakan oleh istrinya. Karena Abu Bakar ini risau. Yang diundang 3 orang, tapi yang datang 10 orang, maka tidak akan cukup. Maka setelah dilayani habis maghrib itu, Abu Bakar sengaja meninggalkan rumah dan dia bersumpah tidak akan ikut makan saat itu, dan istrinya juga bersumpah tidak akan ikut makan, dan anaknya pun Abdurrahman bin Abi Bakar demikian, karena takut makanan yang disediakan oleh mereka tidak cukup untuk tamu. Abu Bakar pergi ke masjid, pulang dari sholat Isya, ditengoknya tamu belum makan, Pak. Marah dia kepada anaknya. Terakhir anaknya ngomong, ayah, bukan kami tidak menyuruh tamu itu makan, tapi tamu itu juga bersumpah tidak akan makan kecuali Abu Bakar ikut makan. Aku lah tabedo, kata Abu Bakar. Abu Bakar tadi risau. Ini orang kok disediakan makanan untuk mereka, mereka tak makan. Sehingga dia marah pada anaknya, apa kemungkinan makan itu tak enak? Makan sajalah. Kata anaknya, nggak bisa, orang itu nggak makan kecuali menunggumu. Istrinya pun berkomentar, mengapa engkau biarkan tamu seperti ini? Karena dianggapnya Abu Bakar meninggalkan. Abu Bakar mengatakan, saya pergi meninggalkan rumah, takut kalau makanan itu nggak cukup. Akhirnya Abu Bakar menarik sumpahnya. Ini boleh sumpah itu ditarik. Akhirnya dia makan. Kata Abdurrahman, kami sengaja makannya yang sedikit, diambil yang paling bawah agar tidak mengurangi kualitas makanan oleh sahabat-sahabat yang lain. Tapi apa yang terjadi? Begitu diambil, kata Abdurrahman bin Auf,
Abdurrahman bin Abi Bakar, Abdurrahman, kami makan. Terjadi sebuah keajaiban yang Allah berikan, bahwa makanan itu makin diambil, bukan berkurang, tapi malah tambah banyak. Itu yang disebut dengan karomah itu, Pak. Maka kalau dalam hadis itu ada menyebutkan, itulah karomahnya Abu Bakar. Maka kisah ini, hadis ini, nanti Bapak bisa lihat di hadis Bukhari dan juga Muslim. Kalau di hadis Bukhari cerita panjang itu di nomor 76, dan di hadis Muslim cerita hadis itu di hadis nomor 2057. Itu luar biasa. Nah, apa yang kita nikmati? Pertama, bolehnya orang miskin itu mengungsi di masjid apabila tidak ada tempat lagi. Yang kedua, kita harus menata manajemen ekonomi agar orang-orang miskin itu bisa mendapatkan perhatian. Kalaupun dalam undang-undang negara itu, Pak, fakir miskin orang terlantar menjadi tanggung jawab negara. Rupanya bukan negara awak, negara orang, Pak. Ini masalahnya. Jadi apa yang diberikan itu luar biasa. Kemudian ini juga setelah Abu Bakar tahu tadi makanan tadi, Pak, masih sisa, dibawanya ke tempat Rasulullah. Sampai ke tempat Rasulullah, dia ceritakan, ya Rasulullah, makanan yang disediakan tadi yang datang sudah kenyang, tapi makanannya masih banyak. Sekarang dibawanya ke rumah Rasulullah. Rasulullah sudah berjanji pula dengan Ahlus Sufah tadi yang mereka belum makan. Dipanggil oleh Rasulullah mereka, dan mereka pun makan. Maka saat itu seluruh Ahlus Sufah itu betul-betul kenyang, dan makanannya juga belum habis. Itulah hebatnya. Maka ada orang mengatakan dalam ilmunya karomah. Apa itu karomah, Pak Ustaz? Karomah itu pemberian dan karunia dari Allah kepada hambanya yang dia pilih. Tapi kita tidak memponis, ini karomah saya nih Pak Ustaz. Biasanya orang yang menerima karomah itu disebut dengan wali. Wali itu ada dua. Pertama wali syaitan, yang kedua waliullah. Sekarang wali syaitan ini ngaku-ngaku waliullah. Ini yang payah nih, Pak. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, dalam Islam itu ada yang istilah karomah, ada mukjizat, ada sihir, ada kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir sekalipun. Mukjizat itu disebut dengan ayatul anbiya, tanda-tanda kenabian. Jadi maaf, mukjizat itu enggak bisa ditiru, enggak ada faedahnya bagi orang lain, dan tidak bisa diduplikat. Contohnya tongkat Nabi Musa. Ada orang mengatakan, Pak Ustadz, ini tongkat Nabi Musa. Itu hanya berlaku hanya untuk Nabi Musa. Musa yang di Umansari tidak ngaruh itu, Pak. Nanti salah pula. Mukjizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Mukjizatnya Nabi Isa bisa bicara waktu kecil. Nabi Muhammad keluar air di selah-selah jari. Itu hanya untuk menunjukkan kenabian mereka. Dan itu hanya diberikan oleh Allah kepada para nabi. Enggak ada selain itu. Yang kedua karomah. Karomah itu seperti tadilah Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tidak pernah membanggakan. Nah, yang ketiga ada sihir. Sihir itu bisa dipelajari dan bisa dihapus dan bisa dicontoh. Maka dulu Bapak mungkin pernah mendengarkan orang bertapa, Pak. Kalau di Jawa Barat orang Bang Ujang pergi ke Gunung Salak. Tak makan salak situ, memang tak ada salak dapat nama. Bertapa selama 40 hari. Ada orang puasa. Kemudian itu sihir. Yang berikutnya ada contoh yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memang mereka itu kafir. Contohnya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Kadzab itu orang berdusta berkali-kali, Pak. Jadi bahasa Arabnya bohong itu kadzdzaba yukadzibu. Berbohong. Kamu berbohong, anta tukadzib. Jadi bohong. Jadi kalau sekali itu kadzib. Kalau berbohongnya lah acok-acok itu namanya kadzab. Jadi beda itu. Anta kadzib, kamu bohong. Sekali itu bohong. Tapi lah 2 periodenya berbohong. Itu kadzab namanya itu. Ini beda-beda tuh. Jadi bahasa Arab itu begitu. Musailamah Al-Kadzab itu kan ngaku dirinya nabi. Orang Arab tes, Pak. Apa yang dites oleh orang Arab betul tak? Musailamah Al-Kadzab ini nabi. Mana ayatnya, mana wahyunya? Maka dia buatlah ayat Al-Quran tentang Al-Fil. Versinya Musailamah Al-Kadzab.
Alfil itu kan gajah artinya. Lahu anfun tawil, hidungnya panjang. Lahu batnun kabir, perutnya godang. Betul juga tuh, Pak. Dibuatnya gambaran. Tapi orang tak yakin juga. Kalau memang ya Musailamah al-Kadzab, engkau Nabi datanglah ke tempat kami. Kebetulan di tempat kami musim kemarau, sumur kami kering, dan engkau datang dia. Apa yang terjadi? Musailamah ketika itu meludahi sumur orang tersebut. Dengan izin Allah, airnya datang. Itu Musailamah al-Kadzab. Padahal dia orang yang ingkar sekali. Bahkan mengaku dirinya Nabi. Maka disitulah sesungguhnya Allah menunjukkan siapa yang yakin dan siapa yang tidak yakin. Jadi jangan heran kalau orang-orang nanti. Tapi ada juga orang-orang kadang-kadang, wah Pak Ustaz, orang karomah itu terbang-terbang. Tidak ada yang terbang-terbang dulu. Tidak ada orang yang aneh-aneh. Apalagi kalau dia wali. Wali itu Pak Ustaz, bisa dia nggak sholat. Wah aneh Pak. Wali kalau ada orang yang tak sholat, itu bahaya. Nabi Muhammad saja sampai akhir hayatnya tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan ketika sakaratil maut dia pingsan, sadar lagi. Apa dikatakan? As-sholat nas. Apakah orang sudah sholat? Faqalu, mereka bertanya, lahum yantadhirunaka ya Rasulullah. Belum ya Rasulullah, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang menunggu Rasulullah saja, Pak. Ketika dia dalam keadaan wafat, ketika dalam keadaan sakaratil maut, masih memikirkan sholat dan orang menunggunya. Atau ketika Umar bin Khattab ketika itu dalam keadaan sakaratil maut setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah. Berkunjung ketika itu sahabat namanya Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas sampai kepada Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya Amirul Mukminin, as-shalah. Jadi ketika dalam keadaan sakit, datang waktu sholat. Apa yang diingatkan oleh Ibnu Abbas kepada Umar? Ya Umar, sholat. Jadi kalau bapak pergi nengok orang sakit, datang waktu sholat, ingatkan dia Pak. Karena salah satu yang membuat orang lalai sholat itu, sakit kepala dan bekok lah. Belum sempat sholat, matinya. Kan pohon yang bangun jangan nguburkan nanti. Kan. Orang kita kan kadang-kadang, udahlah nanti ajalah sholatnya. Padahal Umar bin Khattab itu kurang apa? Maka begitu dia sakit, ya Umar sholat. Ajalmu sudah dekat. Innala khadha fil islami min adha'as salah. Maka apa kata Umar? Betul. Tidak ada bagian Islam yang paling orang-orang sia-siakan kecuali sholat. Dan Umar waktu itu diingatkan mau Pak. Ini pula lah hebat. Awak kalau ada orang tak sholat diingatkan. Awak pula yang kena marah. Tak tentu dewa dan sakit kau. Emangnya malaikat maut tahu ibu sakit? Begitu akan mati. Maka dia katakan hati-hati. Orang yang sakit itu disuruh sholat. Maka tidak ada orang kalau dia ngaku wali itu tidak sholat. Itu lah luar biasa. Maka Bapak Ibu yang berbahagia. Nah ada karomah-karomah. Di antara kelompok Islam itu ada yang tidak mengakui karomah Pak. Kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kalau sekarang mungkin liberalnya masa lalu Pak. Orang-orang liberal itu kan ada pemahaman yang lain. Ada Jabariyah dan ada Qadariyah. Orang Jabariyah udah. Allah itu cuma menciptakan kita. Setelah itu urusannya urusan kita. Urusan kita tidak tahu Allah mau kita baik, mau tidak. Itu urusan kita. Allah sudah lepas tangan. Tapi orang yang satu, Jabariyah berbeda. Apa dikatakan? Awak ni seluruhnya dibuat oleh Allah. Nak buruk pun Allah. Masuk neraka pun nanti karena Allah. Miskin pun karena Allah. Kok kaya pun karena Allah. Maka tidak perlu kerajo. Akhirnya memang miskin taruhnya. Karena salah dalam pemahaman akidahnya. Mu'tazilah. Oh tidak ada itu karomah. Yang ada cuma mukjizat. Karomah-karomah itu tidak ada. Manusia itu biasa-biasa saja. Itu yang didatakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Tetapi jangan mengartikan yang macam-macam. Maka kalau ada wali-wali itu apa Pak Ustaz? Wali itu pelindung. Maka dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, sebagian mereka menjadi pelindung atau wali bagi bagian yang lain. Apa yang disuruh? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka diperintahkan untuk saling mengingatkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar.
Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ada contoh karomah Pak Ustaz. Ada dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Habibuna Al-Hasan Al-Laika. Dalam kitabnya Karamatul Aulia. Jadi dalam kitab itu dia menceritakan karomah tadi diberikan kepada orang yang bukan nabi. Contohnya kepada Maryam binti Imran. Maryam ini ibunya Nabi Isa. Maka ada yang mengatakan bunda. Itu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Jadi ketika Maryam itu dalam keadaan hamil, sulit, kemudian tidak banyak orang memberikan makan karena Nabi Zakaria juga susah, maka dia datang ke mihrab. Mihrab itu ruang kecil yang ada di depan. Maka selalu kita menyebutnya ini mihrab. Jadi kullama dakhala 'alaiha Zakaria. Tak kala Zakaria itu masuk ke ruangan kecil itu, wajada indaha rizqan, maka selalu dia menemukan buah-buahan segar. Sehingga Zakaria itu, ya Maryam, anna laki hadha. Apa kata Nabi Zakaria? Ya Maryam, hai kemenakanku, hai anakku, apakah engkau punya makanan ini? Qalat, maka dia berkata, huwa min indillahi innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Apa kata Maryam? Sesungguhnya yang engkau lihat itu, hai Zakaria, itu adalah makanan yang dia datangnya dari Allah, yang Allah memberikan rizki kepada seseorang yang dihendaki tanpa batasan jumlah. Jadi tidak ada orang yang ngasih, tapi makanannya ada terus. Itulah karomahnya Maryam. Tapi nanti kalau habis wirid, keluar ada soto, itu tidak karomah. Itu memang ada yang menyediakan. Jangan pula Pak Ustaz asal wirid di sini ada makanan. Itu tidak karomah. Karomahnya Maryam itu luar biasa. Bahkan dalam lain lagi, Zakaria mendapati buah-buahan yang segar. Dan itu luar biasa. Sehingga wajar saja, Pak. Dari mana engkau mendapatkan ini? Jadi sekarang kalau bapak soleh, bapak wali, itu mungkin itu. Tapi kalau sekarang itu tidak ada model itu, Pak. Ya Pak ya. Walaupun saya pernah jadi wali, Pak. Jadi wali murid. Jadi wali santri, terakhir jadi wali nikah. Subhanallah. Maka termasuk Maryam itu ketika dia ingin makan, perut sudah mulai membesar, makanan tidak ada. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Untuk menyandar di batang korma. Sementara setelah dia nyandar, dia sandarkan badannya, kemudian buah korma itu berjatuhan. Itu secara akal nggak masuk, Pak. Mana ada orang nyandar kepada korma, digoyang sedikit, kemudian jatuh kormanya. Tidak percaya Bapak, nanti cobalah nyandar ke pohon kelapa. Kira-kira jatuh tidak kelapa? Kalau jatuh kelapa itu ditimpanya, baru umumkan nanti innalillah. Tidak akan mungkin, Pak. Tapi itulah karomahnya Maryam, sehingga Allah memberikan nutrisi. Ketika di dalam rahimnya ada seorang nabi yang kita kenal dengan istilah Nabi Isa, itu karomah. Atau Bapak Ibu yang berbahagia pernah mendengarkan cerita Sarah. Sarah itu istri pertama dari Nabi Ibrahim. Kita ni tidak banyak memakai dan mencontoh Nabi Ibrahim. Yang kita contoh cuma dua, Pak. Naik haji sama korban. Tapi masalah menikah, nggak pernah lah istri kita mencontoh Sarah itu, Pak. Ini masalahnya. Ketika Sarah tidak mendapatkan anak, maka dia dicarikannya istri untuk suami. Ambo itu yang tunggu-tunggu. Kalau ada ceramah tak danga-danga ada ini yang baru. Bilo lah ini suruhan juga. Itulah Sarah. Tapi apa? Kesabaran untuk menunggu anak yang begitu lama. Wa imra'atahu qa'imatun fadhuhikat fabasyarnaha bil ishaq wa min wara'il hiska Yaqub. Dan istri berdiri, artinya istri Nabi Ibrahim itu berdiri di balik tirai. Lalu dia tersenyum, datanglah malaikat kepadanya. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Fabassarnaha bi Ishaq. Kami mengabarkan kepada dia bahwa ia akan mendapatkan anak yang bernama Ishaq. Min wara'il Ishaq. Wara' itu belakang. Dan setelah Nabi Ishaq, artinya setelah Nabi Ishaq, maka dia akan mempunyai cucu namanya Yakub. Maka maaf, orang-orang Yahudi itu tidak mengakui Ishak sebagai bapak keturunan. Yang diakuinya
Yakub ini Pak. Maka orang-orang Yahudi sekarang, Yakub, dari Yakub itu nanti lahir keturunan yang banyak, yang 11 orang anak, salah satunya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu anak Yakub, satu di antara 11. Nabi Yusuf itu ganteng-ganteng. Maka orang Yahudi sekarang ganteng-ganteng. Yahudi Afrika hitam-hitam, itu Nabi Yakub yang lain pula anak itu Pak. Ya kan saya boleh. Yang ganteng itu Nabi Yusuf. Yahudi Eropa itu putih-putih Pak. Yahudi Afrika Selatan hitam-hitam. Mengapa? Ya itu anak Yakub itu saya boleh. Yang buruknya lari ke Afrika. Kau naik pane hitamnya Pak. Yang apa ini? Itu tuh. Netanyahu hari ini. Maka dikatakan wa Ishaq. Tapi begitu dikabarkan, apakah Sarah ketika itu yakin? Ya wailata a'alidu wa ana ajuz. Apakah mungkin katanya? Saya mengherankan, apakah mungkin saya hadza baqli syaikhan in hadza syai'un ajib. Saya ini kata Sarah sudah tua. Usia saya tidak muda. Saya ini diponis mandul. Sudah tidak ada haid lagi. Hadza la syai'un ajib. Ini sesuatu yang menakjubkan. Ajib itu kan sering. Ajib itu apa ya? Sesuatu yang luar biasa. Masya Allah. Nah itulah keberkahan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia. Nah itu kan gak bisa dibuat seperti hari ini. Itulah karomah yang diberikan oleh Allah kepada Sarah. Maka bapak-bapak sekarang tinggal saja. Maka kalau kita tengok dalam ilmu fikih Pak, nanti Bapak akan temukan perbedaan. Ada sebagian ulama yang mengatakan anak tertua itu Ishak, anak yang termuda itu Ismail. Tapi ada sebagian Ismail itu lebih tua daripada Ishak. Ada yang mengatakan, mengapa kok terjadi perbedaan antara siapa yang paling tua Ismail dengan Ishak? Hanya ada yang mengatakan karena hari lahirnya berbeda-beda tipis. Jadi siapa yang dulu? Yang kedua waktu itu belum ada di Suduk Capil. Itulah masalahnya Pak. Tidak ada sempat membuat akte kelahiran. Jadi tidak tahu. Nah yang berikutnya ada lagi dalam kitab Al-Lail Al-Qaramatul Aulia itu cerita tentang 3 orang sahabat yang masuk ke dalam gua. Mungkin Bapak pernah sering mendengarkan. Intalaqa thalatha rahbin mimman kana qablakum. Ada 3 orang berangkat musafir atau safar perjalanan, yakni mereka orang-orang yang hidup sebelum kalian. Awaul mabita ilal ghari fadakhalahu. Begitu hujan lebat mereka masuk dalam kedua khairat. Fa an khadharat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghara. Maka tidak lama setelah itu mereka tinggal di dalamnya, mereka masuk, tahu-tahu jatuhlah sebuah batu besar. Faqala innahum la yunjikum min hadhihi sakhra. Mereka berangan-angan tak mungkin awak lagi keluar. Masuk dalam keluar pintu besar ditutup oleh batu, kemudian maaf batu itu tertutup. Apa kata mereka? Tidak mungkin kita akan keluar. Usaha didorong sudah, terakhir mereka saling berdoa. Apa di antara mereka berdoa? Yang pertama itu berdoa, Allahumma kana li abawaini saykhaini kabirain. Ya Allah, sesungguhnya saya memiliki 2 orang tua yang sudah uzur, sangat tua, kemudian dia sangat rentah. Wa kuntu la a'biqa qablahuma ahlan wa malan. Dan aku tidak pernah memberikan suatu kenikmatan kepada keluarga atau budakku sebelum aku memberikan kepada kedua orang tua. Ini anak ini ceritanya pengabdiannya kepada kedua orang tuanya. Saya punya harta tapi nggak pernah saya berikan kepada yang lain sebelum saya berikan kepada orang tua. Kalau minum susu, saya sudah perah itu susu, nggak boleh yang lain minum dulu kecuali kedua orang tua. Tapi satu ketika ya Allah saya mencari kayu dan saya terlambat pulang. Ibu saya selalu dan ayah saya minum susu sebelum dia tidur. Tapi kali ini aku terlambat dan dia tertidur. Aku pun menunggu mereka bangun tanpa aku sadari sampai waktu subuh dan gelas itu masih di tanganku. Ya Allah, kalau itu menjadi amal, bukakan pintu gua ini atau geser batu. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh.
Jadi bapak boleh berdoa, ya Allah, saya setiap malam berdoa solat tahajud. Saya setiap Sabtu bersedekah, ya Allah. Kalau seandainya itu akan memberikan pahala, saya mohon engkau sembuhkan anak saya. Itu boleh. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Anak ini, ya Allah, ya Rahman, saya ini punya orang tua. Orang tua saya itu sudah tua, sudah renta, dan saya memiliki apapun tidak pernah saya berikan kepada keluarga dan budak saya sebelum saya memberikan kepada kedua orang tua saya. Satu ketika, ya Allah, saya pergi cari kayu, terlambat saya pulang, belum saya berikan susu, maka saya peras susunya dan saya akan memberikan. Tidak tahu karena saking lamanya susu itu masih ada di tangan dan ibu saya belum bangun dan baru saya berikan ketika dia bangun. Seandainya itu, ya Allah, menjadi amal soleh bagiku, engkau tolong geser batu ini, tergeser sedikit. Boleh. Tapi jangan kepada manusia. Kalau kepada manusia nanti menjadi riya. Yang kedua ngomong lagi, Pak. Allahumma kanat li bintun ammin kanat ahabbun nasi ilayya. Kata Nabi dalam hadis itu, ya Allah, dulu aku punya anak perempuan yang paling aku cintai dan orang-orang lain juga mencintai. Aku sangat menginginkannya, namun dia selalu menolak cinta. Sehingga beberapa tahun berlalu, akhirnya dia datang kepadaku dan dia meminta pinjaman 120 dinar. Dengan syarat aku mau memberikan agar dia mau tidur bersamaku. Kan ini kesempatan nih, Pak. Dan dia mau asalkan diberikan uang. Tapi begitu hal itu akan terjadi, saya ingat, ya Allah, ini perbuatan yang haram. Dan saya tinggalkan. Seandainya ini akan menjadi amal soleh, maka geserlah batu. Tergeser sedikit. Sampai nanti orang yang ketiga yang mengungkapkan juga demikian. Nah, akhirnya batu yang tidak mungkin digeser itu tergeser. Itulah yang disebut dengan karomah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, wasilah dengan amal soleh itu boleh. Mungkin Bapak, ya Allah, saya selalu bersedekah, begini. Tapi nyebutnya kepada Allah, jangan kepada manusia. Kalau kepada manusia nanti riya. Tapi jangan kuat-kuat dengar pula sebelah, sombong kali ya Pak. Doa aja disebut-sebutnya kebaikan Allah, kok tidak. Maka subhanallah, banyak hal-hal seperti itu Bapak Ibu yang berbahagia. Maka dalam Al-Quran itu banyak. Tapi kalau apa-apa Ustaz, saya ke rumah naik ke langit, itu tidak ada gitu. Ada lagi cerita yang muncul di YouTube. Habib satu mati, datang pula preman dikuburkan sebelah. Karena preman ini sering dikuburkan, marah Habib ini, oi, dia nak lalok, ngapa kalian ganggu? Itu dari mana dapat ceritanya, Pak? Karena orang-orang kita ini ceritanya, cerita fiktif, cerita dongeng itu lucu. Sehingga pemikiran itu yang muncul dari dulu. Sehingga maaf, kita paling mudah dibuat cerita-cerita hayalan, melupakan cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Bapak, semenjak kecil kita sudah disuguhkan hewan yang paling cerdik itu adalah kancil, Pak. Siapa yang mengatakan kancil itu cerdik? Bisa dia menipu buaya, Pak Ustaz. Itu mulai lahir sampai sekarang pasti hewan yang paling cerdik adalah kancil. Padahal anjing, Pak, yang paling cerdik. Tidak ada kancil. Nyatanya kancil sekarang lapayan carinya. Kalau cardiknya mesti awet. Ini kalau tidak dipelihara tidak ada duit. Subhanallah, itu kan luar biasa. Ditambah lagi cerita-cerita perwahyangan. Ada namanya Semar, ada Petruk, ada Gatot Kaca. Dagingnya apa namanya? Ototnya kaca, uratnya kawat. Tapi dijajah Belanda 350 tahun. Tidak masuk akal, Pak. Masa Gatot Kaca dijajah Belanda? Itu muncul. Subhanallah. Ada pula kawan itu belajar ilmu kebal 50 hari. Depan gurunya tidak tahan golok. Bertinjunya di orang barat, dicancang di orang barat. Nyo ilmu kau berguna untuk awaknya, Pak Ustaz. Gimana ceritanya tuh, Pak? Tidak mau dia, Pak. Karena cerita-cerita fiktif dibuatlah. Sehingga maaf, yang kita takutkan orang jatuh ke dalam syirik. Saya contoh, Pak. Karena saya orang Kampar. Di air tiris itu ada masjid jami. Di Pasar Usang. Apa tahu ya. Jadi nanti sesekali pergi sana. Masjid itu cukup lama dari kayu. Sampai hari ini alhamdulillah awet. Mudah-mudahan Allah jaga terus. Kalau kita tengok di depan itu
di depan apa namanya? Di depan tulisan itu didirikan tahun 1900 ya. Artinya sudah berapa lama lah Pak, sekian lama lah. Tapi subhanallah, di depan masjid itu, pintu depan, dia ngadap kiblat, di sananya lah ada atap, di dalamnya ada kolam. Kula namanya Pak. Orang Kampar kula. Kula kecil, ada air, kemudian ada batu. Batu itu sedikit agak mirip kepala kerbau. Orang-orang dulu berasumsi untuk menunjukkan apakah Sungai Kampar akan banjir atau tidak, ditengok bagaimana air dalam kolam. Apabila batu dalam kolam itu banyak, tenggelam, maka kemungkinan Sungai Kampar akan banjir. Itu masuk akal Pak. Mengapa? Karena kolam itu di dalam apa dengannya? Di bawah tuturan ato. Itu banyak hujan, itu banjirnya Pak. Masuk akal tuh Pak. Jadi kalau hujan itu masuk, nah waktu itu orang percaya. Jadi kalau orang nak nengok apakah mungkin banjir atau tidak, orang tengok batu itu Pak. Karena batu itu, kolam itu kan menunggu cucuran hujan. Tapi pemikiran orang awam beda. Batu itu memiliki keistimewaan. Maka dulu banyak orang tua kalau anaknya sakit bernazar akan dimandikan di kolam itu. Termasuk saya mandi di situ. Begitu saya masuk ke dalam, kata mak, tak boleh masuk, angka setanan bekok. Rupanya cuma air diambil disiram. Itu kan dulu Pak. Itu lama-lama sekali Pak. Sekarang tidak lagi Pak. Mengapa? Orang tidak percaya ke batu. Orang lebih percaya dengan pengumuman dari PLTA. Dibuka pintu 1. Itulah baca hati Pak. Buka pintu 2, pintu 3, karam di bawah itu. Mengapa? Karena teknologi Pak. Tapi berapa banyak orang yang dulu pergi nazar hanya untuk mandi ke situ Pak. Karena mereka mengatakan batu itu ada keistimewaannya. Sekarang kan tidak. Mengapa? Karena memang ilmu kita sudah bertambah. Nah, itu yang kadang-kadang maaf, yang hari ini sedikit terjadi masalah ketika memang ada orang-orang memelihara hal-hal seperti itu untuk mendatangkan cuan. Bapak coba lihat. Sekarang Bapak kalau punya aplikasi Sofi, nanti ada di searchingnya, tulis situ kiswah Nabi, maka ada orang jual. Masa kiswah kuburan ada yang jual Pak? Sebanyak apa betul Pak? Siapa yang menentukan apakah kuburan Nabi itu dipalut dengan kain atau tidak? Tapi ada orang menjualnya Pak. Orang menjualnya, maka ketika ada pameran-pameran peninggalan zaman dulu, itu kan banyak diprotes oleh sebagian orang. Dibuatlah namanya pameran peninggalan benda-benda zaman Nabi. Ada yang lihat, ini tongkat Nabi Musa. Sejawab lama betul lah tongkat Nabi Musa itu. Berapa lama kita? Tapi itu nanti akan bermuara menjadi kesyirikan ketika tidak disampaikan dengan porsi yang sebenarnya. Apalagi orang-orang kita, subhanallah. Dulu Bapak masih ingat piti duit cap tungkek itu. Kalau dipegang, dipotong rambut, tidak putus. Tapi kalau di tangan tukang potong rambut, botak langsung. Saya sempat pula punya tuh Pak. Yang gitu-gitu tuh koleksi dulu. Terakhirnya nggak ngaruh Pak, orang cari cap tungkek. Karena orang-orang dulu bisnis saja. Maka subhanallah, yang karomah itu bukan seperti itu. Maka ada ulama mengatakan, yang karomah itu yang paling mudah, orangnya bertakwa, kemudian konsen dia terhadap agama, senantiasa dia datang ke masjid, indah dia untuk bersama, maka itu adalah sebuah karomah. Maka kembali kepada Abu Bakar tadi, apa intinya? Abu Bakar itu karena keikhlasannya dan keridhaannya, dia suka memberikan makan kepada orang miskin, maka Allah memberikan kemuliaan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita terus melihat orang-orang yang susah di sekitar kita. Walaupun kadang-kadang apa yang disampaikan batasan kemiskinan itu kan sulit. Definisi miskin dalam Islam dengan definisi miskin dalam negara kan berbeda. Kalau dalam Islam itu selagi ada yang dimakan, itu belum miskin. Tapi kalau gini, kulkasnya di rumah penuh ayam, laba talulu ayam itu di kulkasnya, itu ngaku miskin juga. Jadi payah juga kita Pak. Masya Allah. Jadi susah kita membuat definisinya. Tetapi dalam agama itu fakir, miskin. Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan, tidak ada yang menanggungnya, dan tidak ada yang akan diharapkan. Yang miskin, orang yang bekerja
tapi tidak cukup untuk kebutuhannya sehari-hari. Itu namanya miskin. Tapi kalau negara dibuat pendapatan yang paling rendah di bawah angka 500.000 per bulan, itu miskin per orang, per rumah. Jadi itu kan payah juga. Namun demikian, kita yakin banyak orang-orang yang perlu dibantu dalam kehidupan kita, dalam sebuah kehidupan. Tetapi yang lebih susah itu adalah miskin dalam konteks akidah. Ini yang payah, Pak. Subhanallah.